Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Raffi TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur cerita yang berjudul Om Duda Natskal bab selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Mengambil tas yang berada di tangan ibunya lalu meletakkannya di bagasi mobil. "Terima kasih nak," kata Kaisya. Bayu menjawab dengan senyum. Setelah itu, Bayu mengantarkan Kesha pulang lebih dulu. Setelahnya mengajak Pai untuk berbelanja. Tentu saja ada niat tersembunyi dari Bayu pria muda itu ingin menyogok adiknya dengan belanjaan mahal. Malam ini Bayu akan kembali memperkenalkan pacar barunya. Berharap akan cocok dengan Pai. Singkat cerita, setelah berbelanja, Senyum mengajak adiknya pulang. "Fai, nanti malam ingat," kata Bayu, dan Fai hanya menjawab iya dengan lirih. Fai sudah tahu nanti malam akan bertemu dengan calon kakak iparnya. Fai yang merasa tak suka itu pun memberitahu Tiara. Fai dan Tiara saling berbalas chat. "Aku capek, Fai. Kenapa sih nggak kamu aja kali?" Ini yang rusuhin hubungan mereka. Protes Tiara. Ya, selama ini Pai selalu meminta bantuan pada Tiara untuk merusak hubungan kakaknya. Tiara cantik, setiap mendekati Bayu akan membuat pacar Bayu cemburu dan memilih untuk mundur. "Aku takut kakak marah," balas Pai singkat. "Tapi aku lagi di Bogor, belum balik. Besok aku baru balik. Acaranya nanti malam." "Deal." "Bodoh, kalau kamu nyuruh aku deketin Bang Bayu mulu, lama-lama aku embet beneran abang lo mau." "Aku setuju kalau kakak dapat perempuan yang pas menurut aku." Setelah membaca pesan itu, Tiara pun tak membalas lagi. Gadis itu merasa bingung dengan Pai yang selalu tidak suka dengan wanita manapun. "Kebiasaan lo," gerutu Pai. Saat tak kunjung mendapatkan balasan dari Tiara, waktu cepat berlalu. Sekarang, Pai sudah rapi dan bersiap akan pergi makan malam bersama dengan Bayu juga kekasihnya. "Kayak mana sih perempuannya? Bikin penasaran aja," ucapnya yang sedang menyeruput parfum di leher dan lengannya. Tidak lama kemudian Pai mendengar suara pintu yang diketuk. Pai tahu siapa itu. Pai pun segera mengambil tas dan terbarunya yang baru saja dibelikan oleh Bayu. Gadis yang berpenampilan tomboy itu membuka pintu. "Nggak salah, Pai makan malam. Peminim dikit apa?" protes Bayu setelah melihat penampilan Pai yang mengenakan celana jeans panjang sedikit memiliki robekan di lutut dipadu padankan dengan jaket jeans. "Kenapa? Pai suka," jawab Pai yang kemudian berjalan mendahului Bayu. Bayu hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah itu, Bayu menyusul dan berangkul adiknya. "Kalian mau kemana?" tanya Aditya yang bertanya dari lantai atas. "Makan malam ya?" jawab Bayu dan Pai hanya tersenyum karena pertanyaan itu sudah dijawab oleh Bayu. "Hati-hati, jangan pulang larut malam." "Siap," jawab Bayu dan Pai. Melihat kedua anaknya sedang keluar, Aditya pun mencari Keisha di kamar. Terlihat Keisha sedang membereskan tempat tidurnya, menyemprotkan parfum di ranjang, dan Aditya melihat itu merasa kalau Keisha sedang memberinya kode. Aditya pun memeluk istrinya dari belakang. "Biar apa?" tanya Aditya. "Apanya?" tanya Keisha yang tak mau maksud Aditya. "Kamu semprot spraynya biar apa?" Aditya mengulangi pertanyaan dengan sangat jelas. "Biar suamiku betah di ranjang," jawab Keisha. "Pintar banget sih," kata Aditya yang kemudian membawa Keisha ke ranjang dengan tiba-tiba. "Ah!" teriak Keisha yang sedikit terkejut. "Om, ingat usia, nanti om encok gimana?" Ledek Keisha dan Aditya mencibit hidung Keisha. Ya, sekarang usia Aditya sudah menginjak 51 tahun, sedangkan Keisha baru saja berumur 37 tahun. "Biar aku udah tua, tapi jiwa tetap muda. Ayo bikin adek buat Pai," ucap Aditya seraya membuka kancing piyama Keisha. "Masih sore sayang, ini baru jam 7. Biar sampai babak 5 aku masih kuat kok," bisik Aditya dan Keisha pun terkekeh. "Aku yang gak kuat kalau selama itu." Dan Aditya pun tak berlama-lama lagi. Pria itu segera membuka semua yang melekat di tubuh istrinya.
Di restoran, Pai dan Bayu menunggu sedikit lama untuk teman wanita Bayu. Lama banget sih, Pai nggak suka nunggu belum jadi kakak ipar aja. Udah bikin Pai nunggu. Protes Pai seraya melipat tangannya di dada. Itu dia, kata Bayu seraya melambaikan tangannya pada gadis yang berjalan ke arahnya. Pai memperhatikan gadis itu, baru saja melihat penampilannya yang sangat seksi, Pai menganggapnya sebagai wanita penggoda. Astaga, aku rasa dia sering ganti-ganti cowok, lihat dadanya aja montok banget. Astaga, gerutu Pai dalam hati. Kak, ketemu dia di mana? Tanya Pai yang berbisik di telinga Bayu. Di kampus. Dulu sebenarnya kakak udah kenal lama, udah suka dia dari lama, cuma dia nggak putus-putus sama pacarnya. Sekarang baru ada kesempatan, jawab Bayu. Astaga kakak, kayak nggak ada cewek lain aja, geram Pai. Setelah itu gadis itu pun ikut bergabung dan langsung mendapatkan tatapan sinis dari Pai. Tak menanggapi Pai karena baginya yang terpenting adalah Bayu. Kalau Bayu sudah menyukainya, apalah Pai di matanya. Pasti mudah untuk disingkirkan, begitulah pikirnya. Sekarang gadis itu mengulurkan tangannya memperkenalkan diri bila ucapnya. Fai pun menerima uluran tangan itu dengan terpaksa. Fai, jawab Fai yang tak mau menatap Bila. Setelah memesan makanan, Pai merasa ingin buang air kecil. Ke toilet sebentar, iya, jawab Bayu. Setelah Pai tak terlihat, Bila pun memprotes kelakuan adik Bayu. Adik kamu kayak nggak ada sopannya karena belum saling kenal, ingat kata pepatah. Tak kenal maka tak sayang, jawab Bayu. Tapi bukannya udah terkenal ya, dia selalu bikin hubungan kamu dan pacar kamu rusak. Bukan rusak, tapi memang enggak cocok bagiku. Calon istriku harus cocok dengan Pai. Kelak aku dan istriku akan hidup bersama. Maksudnya akan menjalin hubungan kekeluargaan dan kuharap hubungan Pai dengan kakak iparnya tetap baik. Jawab Bila dengan singkat. Gimana, mau cocok mending suruh adik kamu nikah dulu biar enggak cemburu lihat kakaknya hidup bahagia, usul Bila seraya meminum minumannya yang baru saja datang. Pai masih kecil, kuharap kita yang udah dewasa sedikit mengerti, jawab Bayu. Kamu selalu belain dia, gimana dia mau ngerti, gerutu Bila seraya merogoh tasnya, mengambil ponsel lalu mengajak Bayu untuk berfoto bersama. Di rumah Alif, pria muda yang berpenampilannya acak adul itu baru saja pulang bekerja. Bagi duit, kata bapak Alif yang sedang duduk di kursi kayu depan televisi. Ibumu sakit? Nggak ada. Makanan, bapak lapar, lanjutnya. Pria itu menghisap dalam rokoknya. Kalau ibu sakit, kenapa bapak nggak cari duit sendiri? Protes Alif yang berlalu begitu saja. Ia masuk ke kamar untuk melihat keadaan Mae yang sedang meriang. Andra selalu merasa tak dihargai oleh anaknya. Pria itu kesal menyusul Alip mendorong pintu kamar dengan kasar. Terlihat Alip sedang membukakan bungkus nasi padang yang dibelikan oleh Arnold. Andra pun merebutnya. Alip yang ingin mengambil kembali nasi itu tertahan oleh Mae. Biarkan, enggak usah ribut, capek, kata Mae, dan Alip pun hanya menyimpan kesal pada pria yang tidak bertanggung jawab itu. Setelah membacakan Al-Quran, sekarang Fahri sedang membaca sebuah cerita cinta untuk Monica. Pria muda nan lugu itu merasa kesepian dikala teringat dengan ibu yang masih terbaring koma. Ia juga takut kalau Aditya akan mengikuti saran dokter untuk menghentikan pengobatan Monica, melepas semua peralatan yang membantu Monica untuk bertahan, yang sepertinya tidak akan bangun. Selesai membaca doa, Fahri menggenggam tangan ibunya. Mah, bangun, Fahri butuh mama. Fahri sekarang udah kuliah, banyak yang ingin Fahri ceritakan sama mama, ucapnya seraya menatap Monica yang seolah sedang tertidur pulas. Air mata kerinduan akan hangatnya keluarga menetes dari mata Fahri yang hidupnya tak lebih indah dari seorang Alif. Sementara itu di pintu Fahri sedang diperhatikan oleh wanita tua. Ia adalah neneknya. Nak, sudah malam. Pulanglah, kata Yanti yang sekarang sudah berada di belakang Fahri, mengusap punggung cucunya itu. Fahri pun segera mencium punggung tangan omahnya. Fahri masih betah di sini, Omah. Iya, Omah lupa. Ini kan malam minggu. Kamu pasti ingin menginap menemani mamah kamu. Iya, jadi Omah yang pulang. Jangan capek-capek, nanti Omah sakit lagi. Pak De marah lagi, Omah.
Ya sudah, kalau begitu Omah pulang duluan ya. Kamu jaga diri juga jaga mama kamu. Iya Omah, Fahri pun bangun dari duduk. Ia mengantarkan Yanti sampai ke depan pintu. Setelah itu Yanti pulang bersama dengan Rasiah dan juga Ujang. Di bioskop, Fai merasa seperti menjadi obat nyamuk. Bagi Bayu dan Bila, merasa sebal karena Bila selalu mencari perhatian kakaknya itu, membuat Pai untuk berpindah tempat duduk. Ia meminta pada Bayu untuk bangun lalu ia duduk di tengah, di antara Bayu dan Bila. Bila mendengus sebal lalu kembali meminta perhatian dari Bayu untuk mengambilkannya minuman dingin. Tangan Bayu yang menyuapi Bila terus melewati depan Pai dan Pai merasa kalau usahanya untuk membuat mereka berhenti menebarkan kebencian itu gagal. Pai pun merebut gelas es yang ada di tangan Bayu lalu menyeruput es itu sendiri. Tanpa merasa berdosa, Pai tetap fokus menatap ke layar besar yang ada di depan matanya. Bila hanya bisa pasrah karena Bayu tidak bertindak tegas pada Fai. Gadis berambut gelombang itu melipat tangannya di dada, memilih untuk diam dan seketika semua menjadi diam. Sampai film selesai, Bila yang masih merajuk itu mengatakan kalau akan pulang sendiri. Tetapi tentu saja Bayu tidak mengizinkan. Kak, pokoknya antar Pai lebih dulu. Pai udah capek, rengek Pai pada Bayu. Kamu mau antar aku apa enggak? Itu terserah, ucap Bila. Gadis itu merasa tidak tahan dengan sikap Pai yang kekanak-kanakan. Bila, Pai memang seperti itu. Kamu yang waras ngalah dong, kata Bayu. Ketiganya berada di parkiran. Pai dan Bila saling memunggungi. Astaga, aku bilang enggak waras. Berarti gumam Pai dalam hati. Lalu Pai merasakan kalau tangannya ditarik oleh Bayu. Bayu membawa Pai untuk masuk dan duduk di bangku belakang. Sementara Bila ada di depan menemani Bayu. Sekarang antar Bila pulang dulu, setelah itu baru kita pulang, kata Bayu seraya menatap Pai dari kaca spion. Pai tak menanggapi ucapan kakaknya, ia membuang muka ke arah luar. Bagi Pai dengan mengantarkan Bila lebih dulu, itu menandakan kalau Bayu lebih memilihnya daripada adiknya. Sekarang Bayu mulai menancap gas dan selama perjalanan Pai hanya diam. Ia memainkan ponselnya, tak mau melihat ke depan, merasa iri dengan kemesraan kakaknya. Aku nggak boleh pacaran, tapi sendirinya pacaran sampai nempel-nempel gitu, gerutu Pai. Yang sempat mencuri-curi pandang, Bayu membelokkan mobilnya ke sebuah pom bensin dan mendapati dompetnya tipis. Sambil menunggu mengisi, Bayu pun pergi ke ATM terdekat yang berada di area pom bensin tersebut. Sementara itu Bila merasa kalau ini adalah kesempatan untuk mengatakan kekesalannya pada Pai. Hei anak kecil, kamu lihat kan, abang kamu udah ketahuan mihak sama siapa, jadi jangan macam-macam deh lo, ucapnya seraya melihat ke belakang dengan wajah penuh kemenangan. Mendapatkan perlakuan yang seperti itu membuat Pai semakin tidak menyukai Bila. Tidak lama kemudian Bayu pun datang dan setelah itu pria tampan tersebut melanjutkan perjalanannya. Berhenti, ucap Pai yang masih menatap keluar kaca. Bayu pun menuruti. Bayu tidak mengira kalau ternyata Pai akan turun dari mobil. Pai mau kemana? Tanya Bayu seraya melongokkan kepalanya. Urus aja pacar baru kakak, ketus Pai seraya berlari menyeberangi jalan. Bayu pun tak tinggal diam, ia khawatir sesuatu yang buruk terjadi dengan adiknya. Tetapi saat Bayu akan membuka pintu, Bila tak membiarkannya. Gadis itu merasa pusing sehingga membuat Bayu merasa bingung harus memilih yang mana. Bayu, antar aku balik dulu ya. Aku yakin adik kamu pasti aman aja. Dia itu udah besar, lirih Bila. Bayu pun berpikir kalau akan mengantarkan Bila lebih dulu, akan mencari adiknya. Fai yang sedang kesal itu berjalan dengan menggerutu. Melihat kaleng bekas membuat dirinya ingin menendang kaleng tersebut. Benar saja, Pai menendang kaleng itu sampai mengenai seseorang pemuda yang sedang duduk berkumpul dengan kawan-kawannya. Sialan, woi jangan lari, ucap pria muda itu yang melihat Pai sudah bersiap berlari. Pria itu tak tinggal diam, sempat ditertawakan oleh teman-temannya karena mendapat kaleng nyasar itu ingin memberikan Pai pelajaran. Bukan meminta maaf malah kabur, geram pria itu seraya menarik rambut Pai dari belakang.
"Nggak sengaja bang," kata Pai seraya berusaha melepaskan tangan pria itu. "Ganti rugi. Kamu harus bayar 500.000. Dih, ogah. Kamu kelihatan baik-baik aja juga nggak usah meres loh," kata Pai seraya menginjak kaki pria itu dengan keras lalu pergi dari sana. Pria itu tak ingin melepaskan Pai dan terjadi aksi kejar-kejaran. Pai menyeberang jalan tanpa melihat kanan dan kirinya, hampir tertabrak oleh motor bebek yang sedang melintas. "Ah!" teriak Pai yang terdiam karena saking terkejutnya. "Woi, cari masalah aja lo," gerutu pria pengendara motor bebek tersebut yang tak lain adalah Alip. Pai pun segera naik ke motor itu dan meminta pada Alip untuk segera jalan. "Jalan bre, cepat," kata Pai dan Alip pun tak menghiraukan perintah Pai. "Siapa lo? Turun," kata Alip seraya menstandarkan motornya. Ia turun lalu berkaca pinggang menatap Pai. "Tolongin aku, bre. Aku dikejar sama cowok. Bukan urusan aku. Kamu lepas dari buaya masuk kandang macan tahu." "Kakak," teriak Pai yang menyesal karena telah turun dari mobil Bayu. "Nah ini nih, cepat bayar," ucap si pria yang mengejar Pai. Pria itu menarik jaket Pai dari belakang. Dan Alip yang melihat itu tak tinggal diam. Ia tak suka pada pria yang semena-mena pada perempuan. Alip pun menahan lengan pria itu. "Lepas," ucap Alip seraya menatap tajam pria itu. "Nggak usah ikut campur lo," geram si pria seraya berusaha melepaskan tangan Alip dari lengannya. Perkelahian pun terjadi. Pai berlindung di balik badan Alip yang kerempeng tetapi tak mudah dikalahkan oleh si pria yang mengejar Pai. Pria itu tersungkur setelah Alip menendang burungnya dan ternyata gerombolan teman-temannya itu menyusul untuk membantu. "Woi, jangan lari loh." Alip dan Pai pun melihat ke arah gerombolan teman si pria. Alip yang merasa lelah karena baru saja selesai bekerja dan tidak ingin membuang waktu, juga tenaganya itu memilih untuk membawa Fai kabur bersamanya. Fai dan Alip berhasil melarikan diri. Setelah merasa aman, Alip menepikan motornya. "Turun loh, bikin ribet aja. Anterin aku balik," rengek Fai. "Aku bukan tukang ojek." Belum sempat Fai kembali merengek, sudah datang mobil mewah. Mobil itu adalah milik Bayu. Bayu membunyikan klaksonnya. Fai dan Alip pun melihat ke arah mobil tersebut. Fai terlihat masih kesal dengan pemilik mobil itu. Tangannya ia lingkarkan di lengan Alip. Dan Alip pun melihat ke arah gadis cantik yang sekarang berdiri di sampingnya. "Maksud kamu apa?" tanya Alip. Netranya saling bertemu dengan milik Fai. Fai membalasnya dengan senyum. Lalu Bayu memisahkan Fai dan Alip. Bayu tidak suka melihat penampilan Alip yang seperti anak jalanan. Bayu juga memperhatikan motor bebek Alip yang usang. Motor bebek itu adalah motor bekas yang tak terpakai. Motor itu ia temukan di gudang Arnold, lalu Alip meminjamnya. "Siapa dia?" tanya Bayu pada Fai seraya menarik tangan adiknya. Sementara Alip mengira kalau Bayu adalah kekasih Fai. Alip hanya memperhatikan keduanya. Tersadar kalau itu bukan urusannya membuat Alip berniat untuk pergi dari tempatnya berdiri. Baru saja Alip duduk di motornya sudah memanggilnya. "Hei kamu, jauhi adik saya," kata Bayu seraya menunjuk Alip. "Dih, kenal juga enggak," balas Alip yang kemudian pergi meninggalkan Bayu dan Fai. "Pai masih sebal sama kakak," gerutu Pai seraya masuk ke mobil. Ia membanting pintu mobil tersebut dengan sedikit keras. "Salah siapa nggak sabaran? Contoh tuh, ibu sabar banget, masa anaknya nggak sabar?" "Bukan masalah sabarnya, tapi kakak udah nggak sayang sama Pai." Setelah itu Pai pun menangis. Ia pindah duduk ke kursi belakang. Dan Bayu hanya menggelengkan kepala. "Apa benar kata Bila kalau aku terlalu manjain Pai?" batin Bayu seraya mengitari mobilnya. Setelah itu ia pun segera membuka pintu mobil dan duduk di bangku kemudinya. Pai dan Bayu memilih untuk saling diam. Sesampainya di rumah, Pai masuk dengan berlari seraya mengatakan kalau kakaknya jahat. "Kakak jahat." Bayu hanya menggelengkan kepala. "Lebay banget sih Pai," gerutu Bayu. Mendengar itu Pai pun menghentikan langkahnya. Ia memutarbalikkan badannya. "Apa? Lebay? Kakak mau adik kesayangan kakak yang paling imut ini kenapa-napa di jalan? Untung ada dia loh tadi yang nolongin Pai dari kejaran preman," ucap Pai yang kemudian berlari masuk ke kamar.
Pai melemparkan tasnya ke sofa dengan kesal. Apa? Lebay? Dia bilang aku lebay. Geram Pai seraya melepaskan jaketnya dan melemparkannya ke seranjang baju kotor. Sementara itu Bayu masih berada di ruang tengah, sedikit terkejut dan merasa masih untung karena adiknya masih selamat. Ada apa? Bayu tanya Aditya yang ternyata memperhatikan keduanya dari pintu ruang kerjanya. Biasa ya, bermula dari cemburu jadinya merembet kemana-mana. Saran ayah, Bayu lebih baik kamu pacaran diam-diam. Kalau adik kamu udah punya pacar dan perhatian sama dia, ayah yakin dia akan menerima, akan mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Gitu ya? Tanya Bayu dan Aditya pun menganggukkan kepala. Setelahnya Aditya yang baru saja mengambil sesuatu yang tertinggal di ruang kerjanya itu kembali ke kamar. Payah kamu, Bayu dulu waktu seumuran kamu ayah udah nikah loh, ini pacaran aja ribet. Aditya terkekeh saat mengingat tingkah anak-anaknya. Keesokan harinya Arnold pagi-pagi sekali sudah berada di salon mobilnya. Tiada hari libur baginya, akhir pekan ia gunakan untuk mengurus salonnya. Tetapi tidak dengan hari ini karena Aditya memerintahkan Arnold untuk membuatkan kejutan ulang tahun. Arnold yang baru saja mengecek berkas-berkas penting itu keluar dari ruangan khusus karyawan. Bertepatan dengan Alip yang datang pagi-pagi. Loh Lip, kan jatah kamu libur? Tanya Arnold dan Alip pun tersenyum. Bosan di rumah lihat tua bangka enggak ada gunanya. Ibu juga udah mulai kerja. Mau ngapain lagi Alip om? Emang udah sembuh ibu kamu? Udah om, makasih ya obatnya. Alip tersenyum lalu mulai memakai seragam kerjanya. Loh kamu mau ngapain? Tanya Arnold seraya memperhatikan Alip. Kerjalah om, lembur ya. Ikut om aja, ayo. Ajak Arnold seraya berjalan meninggalkan Alip. Kemana om? Tanya ya Alip yang melepaskan seragamnya lagi lalu memakai jaketnya. Alip pun mengejar Arnold dan menyusulnya masuk ke mobil. Mewah banget om mobilnya, puji Alip setiap kali melihat mobil Arnold suka. Tanya Arnold seraya melihat ke arah Alip duduk. Bukan suka lagi ini mah, tapi cuma mimpi bagi Alip mah. Yah, yang rajin, jangan banyak mengeluh, pasti bisa. Arnold pun mulai menyalakan mobilnya dan perlahan mulai meninggalkan salon mobil. Emang orang yang enggak kuliah kayak Alip bisa sukses kayak om? Tanya Alip seraya menatap Arnold mencari jawaban. Kamu kira om kuliah? Om kuliah enggak sampai lulus. Masa muda om berantakan, kamu jangan tiru ya. Nanti menyesal di hari tua kayak om. Ali pun tersenyum, entah mengapa ia selalu merasa nyaman dan setiap ucapan Arnold bagaikan nasihat dari ayah untuk anaknya. Ali pun menjadi semangat menjalani kehidupannya. Ia tak lagi mau pusing memikirkan bapaknya yang tidak tahu diri itu. Alip ingin membuat Mae dan Arnold bangga. Sebelum sampai ke tujuannya, Arnold membawa Alip ke makam lebih dulu. Ya, ibu Arnold sudah lama meninggal dunia. Ibu Arnold meninggal dengan perasaan lega dan tenang karena anaknya sudah kembali pulang. Setelahnya Arnold membawa Alip ke hotel mewah. Di sana pesta ulang tahun untuk Keisha akan digelar. Wah om, biasa ke tempat seperti ini ya? Tanya Alip yang terus mengikuti Arnold. Iya, dan ini adalah pesta kejutan untuk istri bos. Kamu harus hadir juga nanti bersama om. Emang boleh om? Alip nggak punya baju bagus loh, nanti malu-maluin om, kan nggak lucu. Tenang aja om, kamu ini orang kaya, ucap Arnold seraya menepuk bahu Alip. Arnold pun menemui pihak hotel dan segera mengurus semua biayanya. Arnold mengawasi sendiri bagaimana karyawan hotel bekerja. Ia tak ingin Aditya kecewa dengan hotel pilihannya. Apalagi pesta ini akan dihadiri oleh orang-orang penting. Singkat cerita, selesai urusan dengan hotel, Arnold membawa Alip berbelanja jas dan keperluan lainnya. Alip merasa bahagia hari ini. Ini adalah pertama kali baginya berbelanja pakaian mahal. Setelah itu Alip terus mengikuti Arnold yang kembali ke hotel. Di sana Alip melihat bidadari tak bersayap. Bidadari itu adalah Fai yang menjelma menjadi gadis cantik jelita. Fai dan Tiara dengan sengaja hadir lebih dulu. Tentu saja Fai tidak lepas menggosipkan bila yang malam ini akan dikenakan pada kedua orang tuanya. Kalau dia jodoh kakak loh? Tanya Tiara yang berdiri di samping Fai dengan tangan yang membawa gelas berisikan air minum berwarna coklat kehitaman. Aku nggak setuju, dia tahu nggak benar.
kata Pai. Tahu dari mana? Perasaan seorang adik tidak pernah meleset, ucap Pai dengan yakin. Tanpa Pai dan Tiara tahu sebenarnya keduanya sedang diperhatikan oleh Alip yang terpesona. Ternyata bisa cantik juga dia, gumam Alip yang berdiri di belakang pilar. Sementara Arnold mengikuti arah mata Alip, memandang siapa, Nona Pai atau Tiara. Tanya Arnold dan pertanyaan itu membuat Alip tersadar dari kekagumannya. Alip hanya menjawab dengan senyuman. Ia tidak berani untuk mengatakan yang sebenarnya pada Arnold. Tersadar siapa dirinya dan siapa Pai yang terlihat seperti putri raja. Setelah itu Alip kembali mengikuti langkah kaki Arnold menuju ke tempat yang sudah disediakan. Sekarang semua lampu dimatikan dan terlihat yang memiliki acara sudah tiba. Keisha yang matanya tertutup itu dituntun oleh Aditya dan semua orang yang melihat itu harus diam. Tidak boleh berisik. Mas, ada apa sih? Kenapa segala ditutup mataku? Tanyanya. Tunggu aja, jangan buka mata sebelum aku minta. Keisha pun mengangguk setelah sampai di depan kue ulang tahun yang tinggi itu. Aditya membuka penutup mata Keisha. Sekarang buka matamu, kata Aditya dan Keisha pun membuka mata. Terlihat ruang yang gelap dan hanya dirinya juga Aditya yang terlihat karena tersorot oleh lampu berbentuk lob. Keisha merasa bahagia dan mengira kalau di acara itu hanya ada dirinya dan Aditya. Sayang, so sweet banget, ucap Keisha seraya memeluk suaminya. Setelah itu Keisha mengecup bibir Aditya dan Aditya merasa kurang kalau hanya sekedar kecupan. Aditya yang melingkarkan tangannya di pinggang ramping Keisha pun mengulangi ciuman itu dan seketika lampu menyala. Sorak-sorai terdengar, tepuk tangan dan suara anak-anaknya yang meledek mulai terdengar di telinga Keisha. Ternyata di depannya sudah banyak tamu undangan. Tweet. Pai yang berada di kerumunan para tamu undangan itu mulai bersiul untuk menggoda ibu dan ayahnya. Bayu yang mendapati adiknya seperti itu segera menurunkan tangan dari bibirnya. Anak cewek yang sopan apa? Emah, jawab Pai yang sedang bahagia dan Bayu pun hanya menggelengkan kepalanya. Sedangkan Keisha sendiri merasa malu. Karena ciumannya itu ternyata dilihat banyak orang. Keisha menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Ih, kamu nggak bilang-bilang kan dilihat anak-anak, Mas, protes Keisha seraya sedikit mencubit pinggang suaminya. Kalau bilang-bilang namanya bukan kejutan sayang, kata Aditya seraya menahan tangan Keisha yang sedang berada di pinggang. Ucapan selamat pun mulai berdatangan di sudut aula. Arnold membawa Alip ke kerumunan para anak-anak. Kalian jangan meniru ya, hanya boleh untuk yang sudah menikah, ucap Arnold yang baru saja datang di antara kerumunan anak-anak itu. Pai, Tiara, Fahri dan Bayu pun mengiyakan. Dengerin tuh, kata Pai seraya menunjuk kakaknya. Kenapa aku? Kan kakak yang hobi pacaran. Sudah. Oh iya, perkenalkan, ini keponakan paman namanya Alip, ucap Arnold yang menegahi Pai dan Bayu. Pai pun baru sadar kalau lelaki yang bersama Arnold adalah lelaki yang selama malam menolongnya. Bre, kamu di sini juga, tanya Pai seraya mengulurkan tangannya. Kenalin, aku Pai, ucap Pai seraya mengulurkan tangannya. Alip, jawab Alip seraya membalas uluran tangan Pai. Alip yang merasakan lembutnya tangan Pai itu merasa insecure, bagaimana tidak, sedangkan tangannya yang terbiasa bekerja keras itu terasa kasar. Alip pun segera menarik tangannya dan bergantian berkenalan dengan yang lain. Ada Fahri, Bayu dan Tiara. Iya sudah, paman tinggal dulu ya, kata Arnold seraya menepuk punggung Fahri dan Alip yang berdiri berdampingan itu. Alip yang baru pertama kali datang ke pesta itu merasa canggung, merasa kalau tempat itu bukanlah tempatnya. Lalu kembali Fai yang tidak memandang status sosial itu mengajak Alip untuk ikut bergabung. Tetapi Alip hanya diam memperhatikan. Pria muda itu tak ikut mengobrol dengan yang lain karena teman-teman Fai membahas soal kuliah. Kalau kamu kuliah di mana? Tanya Pai yang ingin mengajak Alip mengobrol. Aku nggak kuliah, jawab Alip singkat seraya menatap Pai. Oh maaf, aku nggak tahu, kata Pai. Setelah itu Pai pun mengajak teman dan sepupunya itu makan. Dan di saat ada kesempatan Fahri menanyakan pada Pai, di mana Pai mengenal Alip. Terlihat Pai seperti sudah mengenalnya.
Aku kenal kemarin malam, dia yang nolongin aku di jalan. Kamu sih katanya mau jagain aku tapi malah nggak ada. Ya maaf Pai, kan tahu sendiri aku lagi di mana. Iya iya. Ya udah sekarang kita makan, kata Pai pada Fahri. Ayo bre, ambil makannya, kata Pai pada Alip yang terlihat masih canggang. Alip pun mulai mengikuti Pai karena hanya Pai yang terlihat sangat antusias dengan kehadirannya. Selesai dengan makan, Pai mencari-cari keberadaan Alip dan ternyata Alip berada di balkon memperhatikan jalanan kota yang padat merayap. Enaknya jadi mereka bisa bertempat mewah setiap saat. Bisa makan enak tanpa kekurangan, tanpa memikirkan besok akan makan apa. Bisa kuliah sedangkan aku, ucap Alip dalam hati. Lalu Alip melihat ke arah kanannya. Fai menyusul Alip yang sedang menyendiri. Kamu gak suka keramaian ya? Suka, tapi aku baru pertama kali datang pesta. Aku takut malu-maluin om, jawab Alip apa adanya. Oh gitu, kalau kamu keponakan paman kok aku baru lihat ya. Aku bukan keponakan kandung, aku kenal sama om dari kecil. Terus sekarang aku kerja sama om, tapi karena om orangnya baik, dia anggap aku keponakan. Oh gitu, pantas aku baru lihat, ucap Faiz seraya menatap Alip. Setelah selesai dengan pesta, Arnold pun mengajak Alip untuk pulang. Sebelum pulang ke rumahnya, Arnold mengajak Alip untuk ke rumah sakit lebih dulu, menjenguk Monica. Sesampainya di sana, Alip menanyakan siapa wanita yang terbaring di atas brankar itu. Dan tanpa Alip juga, Arnold tahu Monica menggerakkan jari telunjuk kanannya saat mendengar suara Alip. Dia ibunya Fahri. Sudah terbaring di sini selama belasan tahun, jawab Arnold. Om suka sama tante ini, tanya Alip seraya menatap Arnold. Keduanya berada di sisi kiri Monica, duduk di sofa yang tersedia. Entahlah yang ada di hati Om saat ini adalah rasa bersalah. Ini semua karena Om, jawab Arnold seraya menatap Monica. Om yang bikin ibunya Fahri koma. Bukan, sudah lupakan, itu masa lalu kelam Om, jawab Arnold seraya menatap Alip. Alip yang sedang memperhatikan Monica itu melihat kalau Monica menitikkan air mata. Dia nangis Om, kata Alip. Mungkin dia nggak suka sama kehadiran Om. Ayo kita pulang, ajak Arnold seraya bangun. Sebelum pergi, Arnold pamit lebih dulu pada Monica. Mon, aku minta maaf, cepat bangun, anak kita butuh lo, ucap Arnold. Alip pun memikirkan ucapan Arnold, mengira kalau Arnold adalah suaminya. Sekarang Alip sudah berada di rumah. Ia membuka pintu rumahnya dan ternyata bapaknya itu sedang bermain catur dengan temannya. Dari mana lo, tanya Alip. Dari luar. Ya aku tahu dari luar. BTW baju kamu dari mana? Enggak ada pantes-pantesnya. Anak buruh cuci gosok pakai jas. Andra menertawakan anaknya di depan teman main caturnya. Alip tak menghiraukan ucapannya. Ia berlalu begitu saja. Ia masuk ke kamar dan melepaskan pakaian barunya, menggantung jas itu di paku balik pintu. Aku kira semua orang kaya sombong, tapi Pai enggak, ucapnya seraya mengingat Pai yang mengulurkan tangannya lebih dulu, mengajaknya berkenalan. Alip pun mendudukkan dirinya di kasur, lantai teringat dengan Arnold yang menyebut anak kita saat menjenguk Monica. Alip ingin bertanya tetapi ia tahan, takut menjadi tidak sopan karena merasa ingin tahu. Keesokan harinya Mae semalaman tak melihat Alip pun bertanya saat keduanya sedang sarapan. Semalam kamu kemana Lip? Ibu tunggu sampai larut. Alip semalam pergi sama Om Arnold bu, jawab Alip seraya mengambil tumis tahu campur toge. Mae hanya mengangguk, ia tidak melarang dengan kedekatan Alip dan Arnold baginya. Yang bisa membuat Alip bahagia lakukan karena Mae sendiri masih ingat betul kehidupan dan penderitaan Alip bermula saat ia tukar dengan anaknya sendiri. Di saat Alip dan Mae sedang sarapan, datang Andra yang ikut bergabung. Mae pun mengambilkan nasi juga lauknya. Bosen, gak ada apa sekali, makan enak. Kamu kan kerja, bagi-bagi sini duitnya, kata Andra pada Alip. Alip pun menggebrak meja makan itu. Kalaupun aku punya duit, itu bukan buat lo, tapi buat ibu, jawab Alip seraya menatap tajam Andra. Alah, ibu kamu juga kerja, jangan pelit-pelit kamu sama orang tua, enggak berkah lo. Tergantung gimana dulu orang tuanya, jawab Alip yang kemudian meninggalkan meja makan. Ia sudah tidak berselera lagi untuk sarapan. Alip memilih untuk berangkat ke salon mobil. Sementara itu Mae merasa pusing melihat anak dan bapak yang tidak pernah ada akurnya. Mas, jangan begitu sama Alip, dia anak kamu, apa masih kurang? Aku udah kerja banting tulang untuk keluarga kita bisa makan. Alah,
Belain terus anak kamu, ucap Andra. Seraya sedikit mendorong piring sarapannya. Ia merasa bosan setiap hari bertemu dengan tempe dan tahu. Yang penting kita itu sehat, makan apa aja pasti terasa enak. Itu pun kalau kita pandai bersyukur, kata Mae yang kembali mengambilkan piring sarapan Andra. Andra menerima sarapan itu karena tidak mungkin akan kuat menahan lapar seharian saat ditinggal kerja oleh Mae. Pintar ceramah kamu sekarang, ucap Andra. Seraya mengambil kerupuk di kalengnya. Mae yang merasa dapat meluluhkan hati suaminya itu hanya menjawab dengan senyum. Bang, bubur ayamnya komplit, kata Alif yang akhirnya membeli bubur ayam tidak jauh dari salon mobilnya. Lalu Alif menganggukkan kepala pada pengendara mobil yang tak lain adalah Arnold. Pria itu membunyikan klakson dengan melambaikan tangannya pada Alif. Setelah itu Arnold pun melanjutkan perjalanannya untuk bekerja. Sesampainya di kantor, ternyata Aditya tiba-tiba lebih dulu. Melihat itu, Aditya memanggil Arnold. Sini loh. Apa? Push up 50 kali. Aku resign, jawab Arnold seraya meninggalkan Aditya. Lalu Aditya mengejar Arnold dan mengatakan kalau dirinya hanya bergurau. Ingat umur Aditya, usia kita bukan muda lagi. Kamu aja udah tua masih buja. Lagi, jangan-jangan kamu masih nunggu jandanya Ririn ya? Tanya Aditya yang berjalan beriringan dengan Arnold. Sembarangan, emangnya kamu mau doain Dimin cepat mati? Tanya Arnold seraya memukul Aditya dengan bekas yang dibawanya. Ingat ya, di kantor aku atasan loh, ucap Aditya yang tak terima dipukul oleh Arnold. Bukannya berhenti, tetapi Arnold merangkul dan meninju pinggang Aditya. Persahabatan Aditya dan Arnold sudah kembali setelah Arnold berhasil menunjukkan kalau dirinya memang sudah kembali. Tetapi tidak dengan Dimin, pria itu masih merasa menjaga jarak dengan Arnold. Ia takut kalau Arnold akan menikung istrinya. Di luar gerbang kampus di mana Pai dan Fahri kuliah, ada Mae sedang duduk di halte. Mae ingin sekedar melihat Fahri dari kejauhan. Benar saja, Fahri yang mengendarai moge itu melintas di depan halte dan Mae menatapnya penuh rindu. Ingin membelai tetapi tangan tak sampai. Seandainya kamu ikut ibu, kamu gak akan mendapatkan ini semua. Hanya kesengsaraan yang bisa ibu beri, nak, ucap Mae dalam hati. Alif, maafkan ibu, sudah menukar hidupmu dengan Fahri. Mae masih berbicara dalam hati. Setelah melihat anaknya, Mae kembali pulang. Sekarang dirinya bukan lagi bekerja sebagai buruh laundry karena pemiliknya harus pindah, dan Mae pun sekarang menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah. Lalu bagaimana dengan Tika yang dulu satu profesi dengannya? Tika sekarang hidup enak karena Dimin menanggung semua beban hidup mereka, membayarkan sewa rumah dan menjamin kesehariannya. Dimin melakukan itu supaya papa mertuanya berhenti minta uang pada istrinya. Sekarang Nika dan Dimin tidak lagi tinggal di apartemen. Mereka membeli rumah dan semua foto milik Arnold sudah disingkirkan. Dimin tidak ingin Nika melihat Arnold. Sekarang Nika sedang dipijit. Ia merasa lelah setelah kemarin harus menemani mami mertuanya, dan setibanya di Jakarta ia harus menghadiri acara ulang tahun Keisha sampai larut malam. Nika membuka ponselnya. Ia mengirim foto selfie-nya pada Keisha. Enak banget sini, tulis Ririn. Dan Keisha yang sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan makanan untuk suaminya itu mengatakan kalau akan mampir. Jangan pergi dulu ibu urutnya, kata Keisha, dan Nika pun menyampaikan itu pada ibu urut langganannya. Tapi saya ada urut di tempat lain setelah Neng. Nanti ya Bi, tunggu teman saya dulu sebentar lagi kok, kata Nika. Ya sudah, nggak apa-apa, saya nunggu, nanti uangnya ditambah ya Neng. Soal bayaran tenang aja Bi, kata Nika. Baik Neng, jawab ibu urut. Singkat cerita, di kampus setelah jam pelajaran selesai, Tiara mengajak Fai untuk ikut bersamanya. Kemana? Tanya Fai yang sedang berjalan di sampingnya. Aku mau aku mau kenalan sama cowok, tapi nggak berani kalau pergi sendiri. Idih, ogah, entar aku jadi nyamuk, kata Pai seraya fokus ke layar ponselnya. Biasanya juga gitu, kali ini ogah. Setelah itu Pai segera mencari Fahri ke kelasnya, dan ternyata Fahri belum selesai. Pai pun mengirim pesan pada Fahri mengatakan kalau dirinya akan pulang bersama dengan Tiara. Enak banget sih kamu udah dikasih mobil, kata Pai yang sekarang udah duduk di bangku samping kemudi. Papa yang beliin, kalau mama
Mah, enggak izinin, kata Tiara seraya menyalakan mesin mobilnya. Sekarang kedua gadis itu menuju mal di mana Tiara membuat janji. Sesampainya di sana, Tiara melihat Bayu dan Bila yang sedang makan siang bersama di salah satu restoran. Pai, itu kayaknya abang lo, kata Tiara seraya mengarahkan wajah Pai ke arah kakaknya sedang menyuapi Bila. Is, nenek lampir itu, aku nggak suka sama dia, kata Pai. Bilang aja kamu cemburu, timpal Tiara yang kemudian berjalan mendahului Pai yang masih terdiam. Pai pun segera mengejar Tiara dan menahan lengannya. Tolong pisahin mereka. Ya ampun, ntar aku dicap sebagai pelakor gimana? Selama janur kuning belum melengkung, kata Pai dengan yakin. Tiara hanya menggelengkan kepala. Pai, aku kesini mau ngedet. Sambil nunggu cowok itu datang, kata Pai yang masih berusaha membujuk Tiara. Tiara pun hanya menatap Pai datar. Setelah itu Tiara berjalan menuju ke resto di mana Bayu berada. Dengan pedenya Tiara duduk di samping Bayu. Abang, katanya mau jemput tapi malah ketemu di sini, tanya Tiara pada Bayu. Belum sempat menjawab Bila sudah lebih dulu bertanya, anak kecil ngapain kamu di sini? Aku itu penggemarnya abang, jadi jangan larang aku buat dekat sama abang selama abang masih melajang. Tolong kali ini jangan ganggu, ucap Bayu. Dan bukannya pergi, tetapi Tiara semakin merapatkan duduknya dengan Bayu. Ia bergelayut manja di lengan Bayu. Melihat itu membuat Bila merasa gerah. Ia mengambil jas yang ada di depannya lalu menyiramkannya di kepala Tiara. Bila, kok kamu kasar sih? Ucap Bayu seraya bangun berdiri. Ia terkejut dengan apa yang Bila lakukan. Siapa yang tahan lihat cewek gatel godain pacarnya? Dia anak kecil, aku juga nggak ada hubungan apa-apa sama dia, ucap Bayu. Sementara itu Tiara pun merasa syok. Ia tak menyangka kali ini akan mendapatkan siraman dari kepalanya, bukan siraman di hatinya alias siraman kolbu. Melihat itu Pai menutup mulutnya. Ia terkejut dengan apa yang dilihat. Bila pun tak tinggal diam. Dia mengambil jus milik Bayu selalu menyiramkannya pada Bila, tepat di dadanya yang montok. Tentu saja perlawanan dari Tiara membuat Bila meradang dan mengeluarkan tanduk. Astaga, ucap Bayu. Pria itu berdiri dan Bayu yang merasa kalau akan terjadi peperangan di antara Tiara dan Bila itu pun bangun dari duduk. Ia menarik lengan Bila membawanya pergi dari resto. Sialnya, semua makanan itu belum kebayar dan saat Tiara akan pergi seorang pelayan menahannya. Melihat itu Pai pun segera datang. Ia membayar semua tagihan kakaknya demi pertemanan dengan Tiara yang selalu berkorban untuknya. Udah aku bayar, kata Pai dengan cengengesan. Sementara Tiara menatap Pai seolah ingin memakannya hidup-hidup. Ayo kita belanja baju terus kita benerin penampilan lo, kata Pai seraya membawa Tiara bersamanya. Kamu emang harus tanggung jawab Pai, kata Tiara. Iya, sekarang tarik napas terus keluarkan, kata Pai. Ia takut kalau Tiara akan merajuk padanya. Setelah mendapatkan baju ganti dan membetulkan penampilannya, sekarang Tiara dan Pai menunggu pria tersebut di sebuah kafe. Tetapi pria itu tidak datang. Rupanya pria itu sempat melihat Tiara yang tadi bergelayut manja di lengan Bayu. Pria itu mengirimkan foto pada Tiara dan mengatakan kalau tidak jadi datang. Setelah itu nomor Tiara langsung diblokir oleh pria itu. Pai hanya bisa menertawakan Tiara yang terlihat kesal. Sebagai gantinya aku bakal ambil abang lo, kata Tiara dengan serius seraya menatap Pai. Oke, kalau kamu berhasil dapetin abang aku traktir kamu ke Bali 3 hari. Oke, kalau aku nggak bisa taklukin abang lo, aku traktir kamu makan selama sebulan di restoran. Oke, deal ya. Pai dan Tiara bersalaman. Setelah itu Pai dan Tiara pun kembali pulang. Tiara mengantarkan Pai lebih dulu. Di tepi jalan Bayu menepikan mobilnya karena sedang bertengkar dengan Bila. Aku mau kamu pilih Bayu. Kamu harus urus adik-adik kamu yang nyebelin itu atau kita putus, ancam Bila. Aku yakin nanti mereka capek sendiri. Lagian mereka itu anak-anak. Kalau mereka udah punya pacar pasti sibuk sama urusannya sendiri. Kamu sabar ya, ucap Bayu seraya merapikan anak rambut Bila dan Bila menyingkirkan tangan Bayu. Terus saja belain dia, kita belum nikah aja kamu nggak pernah belain aku, apalagi nanti kalau udah nikah, kata Bila seraya menatap Bayu. Setelah mengatakan itu Bila pun keluar dari mobil Bayu. Bila, biar aku antar, kata Bayu yang mengikuti Bila turun dari mobil. Tetapi Bayu tetap tidak
dihiraukan oleh Bila yang sekarang sudah mendapatkan taksi. Bila mengatakan alamat tujuannya yaitu kantor tempatnya bekerja. Melihat pujaan hatinya itu merajuk, Bayu ingin memberi pelajaran pada Tiara dan Fai. Kalian awas saja, geram Bayu seraya kembali ke mobil. Sementara itu di parkiran kampus ada Fahri yang baru saja menaiki motornya. Pria itu berniat untuk mencuci motor itu di tempat Arnold. Ia ingin menemui Alip. Ada tujuan apa Fahri menemui Alip? Singkat cerita sekarang Fahri sudah berada di salon tersebut dan karyawan lain yang menghampirinya. Saya cari Alip biar dia yang cuci motor saya, kata Fahri seraya melepaskan helm dan sarung tangannya. Oh Mas Alipnya lagi makan siang Mas, biar saya aja yang cuci sama aja bersihnya kok. Saya tunggu Alip aja. Setelah itu Fahri pun turun dari motornya. Ia duduk di kursi ranjang yang tersedia di salon itu. Dan Alip yang sedang makan siang di warung langganannya itu mendapatkan panggilan dari temannya. Temannya mengatakan kalau ada yang menunggu Alip. Alip pun bertanya siapa yang menunggu, tetapi temannya itu tidak mengenal. Alip pun segera menghabiskan makan siangnya. Tidak lupa membayar lebih dulu. Berapa Bu? Tanya Alip seraya merogoh sakunya mengambil dompetnya yang lusuh. 15.000 aja Mas, jawab si ibu. Alip pun segera membayar lalu pergi dari warung nasi tersebut. Sesampainya di salon ia bekerja, Alip pun segera masuk gerbang dan Alip melihat Fahri sedang duduk dengan memainkan ponselnya. Alip pun menghampirinya. Fahri, ada apa? Tanya Alip yang sembarang duduk di sampingnya. Cuci motor aku, kata Fahri seraya fokus ke layar ponsel. Alip pun bangun dan segera mencuci motor yang terparkir di antrian. Tanpa bertanya mana motor Fahri, itu bukan motor aku, kata Fahri dari tempat duduknya. Yang mana? Yang paling bagus. Masa motor aku jelek, jawabnya. Oh, Alip hanya membulatkan mulutnya. Ternyata walau Fahri adalah sepupu Fai yang ramah tetapi sangat berbeda dengan Fai. Di sela-sela mencucinya, Fahri mendekati Alip menanyakan ada hubungan apa di antara Alip dan Arnold. Hanya berhubungan baik. Aku kerja di sini udah gitu aja, jawab Alip pada apa adanya. Kamu tahu motor ini pemberian paman. Aku harap kamu sadar akan posisi kamu di sini. Kamu cuma bekerja, ucap Fahri yang seolah mengingatkan siapa diri Alip yang sebenarnya. Alip tak menanggapi, tak ingin membuat ribut di tempat kerjanya. Alip berpikir mungkin Fahri hanya cemburu melihat kedekatannya dengan Arnold. Dengar, paman itu adalah paman terbaik di dunia. Aku nggak rela kalau paman sampai cuma dimanfaatin doang sama karyawannya yang pandai cari muka. Merasa tak bisa didiamkan, Alip pun mulai bertanya siapa yang Fahri maksud mencari muka. Maksud kamu siapa yang cari muka? Tanya Alip seraya bangun dari jongkoknya. Siapa lagi, jawab Fahri seraya ikut berdiri. Aku kenal sama Om sedari kecil. Udah wajar kalau Om baik sama aku dan kamu. Dan aku baik sama Om. Kenapa? Kamu cemburu? Enggak usah nyolot deh lo, jawab Fahri yang mulai duluan. Siapa? Alip dan Fahri saling menatap tajam. Lalu karyawan lainnya yang memperhatikan itu merasa kalau akan ada perkelahian. Karyawan yang sedang tidak ada pekerjaan itu pun mendekati Alip dan Fahri. Karyawan itu membawa Alip untuk masuk sementara mencuci motornya dilanjutkan oleh karyawan lain. Alip merasa sebal pada Fahri, si orang kaya yang sombong begitulah, pikir Alip. Setelah jam kerja selesai, Alip langsung pulang tanpa menunggu Arnold dan Arnold pun mengira kalau Alip kelelahan dan tidak menunggunya, tidak menemani makan malam dan merokok bersama. Arnold pun mengirim pesan pada Fahri yang ia kira sebagai anaknya. Fahri, bagaimana kuliahmu? Mendapatkan perhatian itu layaknya dari orang tua yang bertanya tentang anaknya membuat Fahri merasa senang. Fahri pun membalas dengan cepat, tidak ingin membuat Arnold menunggu lama. Dan di tempat lain Alip sedang duduk bersama teman-temannya yang berbegajulan, merokok bersama dan meminum bersama. Lip, makasih traktirannya, kata teman Alip. Ya sama-sama, jawab Alip yang masih merasa sebal. Ia merasa direndahkan oleh Fahri. Beberapa hari ini aku kenal anak-anak orang kaya, ucap Alip yang masih tersadar karena tidak banyak minum. Terus harga diri kamu diinjak-injak, tanya salah satu teman Alip yang sudah setengah leler. Iya, dia takut kalau aku akan ambil kebahagiaannya. Kamu tahu kan Om Arnold, dewa penolong aku. Dia cemburu sama kedekatan aku, ucap Alip yang kemudian menegakkan minuman dari botolnya langsung. Kalau gitu langsung aja kamu ambil apa yang dia punya, saran temannya itu. Alip pun
seolah memikirkan maksud temannya itu. Beberapa hari berlalu, Arnold merasa kesepian karena tidak melihat Alif. Alif seperti menghindari Arnold. Ia benar-benar bekerja tanpa mau dekat dengan pemiliknya. Ia masih tak terima dengan ucapan Fahri yang mengatainya cari muka. Sekarang Arnold mengadakan acara makan bersama supaya semua karyawannya berkumpul. Arnold dan anak buahnya makan di lesehan yang sudah ia sewa. Arnold memperhatikan Alif yang nampak akrab dengan teman kerjanya tetapi seolah mengabaikannya. Arnold pun bertanya dalam hati, mungkinkah dirinya mempunyai kesalahan pada Alif? Arnold pun ikut bergabung di antara Alif dan temannya. Gimana kabar kamu? Udah lama nggak ketemu. Ibu sehat? Oh iya om. Iya, selesai kerja Alif langsung pulang. Ibu baik om, jawab Alif seraya menatap Arnold yang ikut duduk bersamanya. Baguslah kerja yang rajin biar tahun depan bisa kuliah, kata Arnold seraya menepuk punggung Alif dan Alif pun hanya menjawab dengan mengangguk. Di rumah Aditya, Fai baru saja keluar dari kamar. Ia akan mengajarkan tugas bersama Tiara. Fai menoleh ke arah kakaknya yang memanggil. Bayu baru saja pulang bekerja karena Aditya menyuruhnya untuk lembur. Mau kemana? Tanya Bayu seraya melihat jam di tangannya. Ke rumah Tiara om, sama tante lagi pergi. Fai mau nemenin Tiara sekalian ngerjain tugas, jawab Fai yang kemudian melewati Bayu. Bayu yang masih merasa kesal dengan anak-anak itu menahan lengan Fai. Udah bilang sama ibu belum? Tanya Bayu. Udah, ibu lagi mijit omah di kamar, jawab Fai seraya melepaskan tangan Bayu. Biar kakak antar. Setelah itu Bayu menyimpan tas bekerjanya lebih dulu di kamar, lalu menyusul Fai dan mengantarkan ke rumah Tiara. Sesampainya di sana, Tiara hanya ditemani oleh asisten rumah tangganya sedang menonton televisi. Setelah kedatangan Fai dan Bayu, asisten rumah tangga itu permisi untuk membuatkan minuman dan mengambilkan cemilan. Bayu duduk di sofa depan televisi dan karena merasa pegal, Bayu memilih untuk berselonjoran, ingin meluruskan pinggang dan kakinya. Sementara itu Fai dan Tiara sedang mengerjakan tugasnya di kamar. Gimana, kakak kamu masih ada hubungan sama itu cewek nggak? Tanya Tiara seraya menatap layar laptop yang sedang di bangkunya. Kayaknya sih masih. Kamu kapan mulai PDKT? Malam ini, numpung kakak kamu ada di sini, jawab Tiara seraya tersenyum pada Fai. Semoga sukses, ucap Fai seraya menatap yakin pada Tiara. Kalau sampai kakak dan Bila putus, kamu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup aku, lanjut Fai. Oke, jangan lupa siapin tiket ke Bali. Gampang, jawab Fai seraya mengelipkan mata. Setelah itu Tiara pun keluar dari kamar dan melihat Bayu yang ternyata sedang tertidur. Melihat pria yang akan digodanya itu sedang tidur membuat Tiara memilih untuk ke dapur. Ia membuat es coklat favoritnya. Pertama, Tiara menyeduh bubuk coklat itu dengan air hangat lalu mengaduknya, dan saat Tiara mengaduk itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Bayu yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Jaraknya sangat dekat sampai Tiara sendiri merasa gugup dibuatnya. Penggemar abang, katanya penggemar, masa bikinnya cuma satu doang. Tiara pun sedikit menggeser langkahnya. Ia memberi jarak antara dirinya dan Bayu yang dianggapnya bersikap aneh malam ini. Tetapi Bayu juga sempat mendengar obrolan Fai dan Tiara yang menjadikan dirinya sebagai bahan taruhan itu. Akan memutarbalikkan keadaan, berhasilkah Bayu? Abang mau, tanya Tiara seraya menatap Bayu yang kembali mendekatinya. Buatkan juga untukku satu, kata Bayu yang kemudian pergi dari dapur. Melihat itu membuat Tiara merasa sedikit tenang dan dapat bernapas dengan lega. Astaga, nggak biasanya aku deg-degan kayak gini, gumam Tiara seraya mengusap dadanya. Setelah itu Tiara membawakan minuman itu ke ruang tengah di mana Bayu sedang duduk bersantai bersama dengan Fai. Terlihat Fai sedang memakan cemilan yang sudah dibibi siapkan. Ini bang, kata Tiara seraya meletakkan gelas milik Bayu di depannya. Bayu pun mengambilnya dan meminumnya seraya melirik pada Tiara, dan Tiara menyadari itu. Entah kenapa Tiara yang berniat akan menaklukkan Bayu sudah barunya diciut lebih dulu. Astaga, kalau godain cowok cuek sih aku bisa, tapi kalau yang mau digodain malah kayak gini kok aku takut duluan ya, batin Tiara seraya meminum es coklatnya. Ia memilih untuk menatap layar televisi dan selama itu juga Bayu masih memperhatikannya, membuat Tiara salah tingkah. Aku ngantuk Pai, kita tidur, ajak Tiara, dan Pai pun bangun dari duduk mengikuti Tiara.
Penggemar masa abang ditinggal sendirian, kata Bayu yang masih duduk dengan kaki yang disilangkan. Tangannya kirinya berada di pinggang sofa. Iya, terus masa mau diajak bobo juga, jawab Tiara yang kemudian menarik lengan Pai. Dasar anak kecil, gumam Bayu seraya menggelengkan kepala. Di kamar Tiara menolak tantangan Pai, ia takut akan terjebak dalam permainannya sendiri. Cemen loh, kata Pai yang sudah berbaring di ranjang. Aku takut kamu musuhin juga kalau aku jadian beneran sama abang lo. Enggak akan lah, kok gitu, tanya Tiara yang sedang memakai masker wajah. Lebih baik abang aku sama lo, jawab Pai yang sudah memejamkan mata. Aku takut Pai. Takut apa? Emangnya kakak aku seram apa? Bukan itu, aku takut diajak merit. Hahaha, secara akan abang kamu udah dewasa. Aku masih kecil, masih cinta monyet. Aku masih alasan aja kamu. Setelah itu Pai mematikan lampunya dan benar-benar memilih untuk tidur. Di rumah sakit Monica masih terngiang dengan suara Alip, merasa rindu dan ingin mendengar suaranya lagi. Di komanya Monica melihat Doni yang meminta pada Monica untuk kuat dan bangun. Aku nggak bisa tanpa kamu, kata Monica yang tak mampu berpisah dari Doni. Setelah itu mengatakan itu Doni menghilang dari pandangannya Monica. Monica pun kembali menangis. Sementara di sisinya ada Fahri yang sedang menunggunya. Fahri sedang memainkan ponselnya. Ia membalas chat dengan Arnold yang menanyakan keadaan Monica. Fahri memberitahu kalau keadaan Monica masih sama. Arnold pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Monica. Sekarang sudah larut, tidurlah nak, kata Arnold dan Fahri pun mengiyakan perintah itu. Iya paman, juga jangan terlalu lelah, selamat istirahat paman, balas Fahri. Setelah itu Fahri memasukkan ponselnya ke tas gendong miliknya, lalu Fahri pun segera menjemput Mimpi di sofa ranjang yang tersedia. Sementara itu ada Alip yang baru saja sampai di rumah. Kamu dari mana, Lek? Kok pulang malam banget? Lembur tanya Mae yang membukakan pintu untuk Alip. Enggak bu, Om Arnold habis mengajak anak buahnya meeting sekalian makan-makan di restoran. Ali pun segera mencium punggung tangan Mae. Pria muda itu melihat Andra sudah tertidur pulas di ruang tamu dengan mulut yang sedikit mengap. Ingin rasanya Alip menutup mulut itu menggunakan kaos kaki, tapi Alip berlalu. Ia masuk ke kamarnya. Setelah itu Alip teringat kalau dirinya baru saja menerima gaji. Alip pun kembali keluar dari kamar. Ia yang masih mengenakan seragam kerjanya itu menemui Mae di kamar. Bu, ini gaji Alip. Gaji ambil sedikit. Alip ambil sedikit aja buat ditabung, tahun depan Alip mau kuliah, kata Alip seraya menyerahkan uang gajinya pada Mae. Buat kamu saja, ibu nggak berhak menerima ini, kata Mae. Yes, ambil sedikit aja buat ditabung, tahun depan Alip mau kuliah. Ia menitikkan air matanya, teringat kalau Alip bukanlah anak kandungnya tetapi Alip begitu baik padanya.